من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Rekan-rekan yang saya muliakan, termasuk di Ta'limul Abna'i Kitab Allah wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari anak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perlu dipahami di sini, mengajarkan Al-Quran tidak sekedar mengajari anak untuk bisa membaca, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi di samping kita mengajari anak bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran, juga kita ajarkan kandungan isinya, supaya anak itu bisa mengamalkan. Jadi kebanyakan kita, kesalahan kita adalah apa? Merasa cukup ketika anak sudah lulus Iqra. Lulus Iqra selesai, sudah bisa baca Quran, berhenti sampai situ, itu tidak ada perhatian lagi. Orang tua tidak ada lagi semangat untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak. Jadi dipikirnya begitu selesai membaca berarti tugas selesai gitu. Padahal tidak. Bisa membaca Al-Quran itu baru tahap awal dari mempelajari Al-Quran. Dikatakan fahadha min afdalil ulumi 'alal itlaq. Ini adalah ilmu yang paling utama secara mutlak. Jadi ilmu yang paling utama adalah apa? Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena yang kemuliaan satu ilmu itu tergantung yang dipelajari. Tergantung dari apa yang semakin mulia, semakin tinggi yang dipelajari, berarti ilmu itu semakin hebat, semakin mulia. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu perkara yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, akan menyelamatkan dari kesengsaraan dunia akhirat. Maka mempelajari ilmu ini adalah merupakan hal yang paling utama. Wa hadha min a'zamil qurubati allati yataqarrabu bihal 'abdu ila rabbih subhanahu. Dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah bentuk taqarrub yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Wal dirasatil Qur'anil Karim wa sunnati an-nabawiyyati ajrun 'azim. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Ada padanya keutamaan yang sangat tinggi. Jadi mempelajari Quran Sunnah akan mendatangkan pahala yang besar dan ada padanya keutamaan yang sangat banyak. Ada sekian ayat dan hadis yang mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Di antaranya Al-Imran ayat ke-79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi hendaknya kalian menjadi rabbani, menjadi seorang pendidik, dikarenakan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab, yaitu dari Al-Quran, dan dikarenakan apa yang telah kalian pelajari dari Alkitab. Jadi rabbani, pendidik itu adalah apa? Dia mengajar setelah belajar. Jadi dia belajar dulu, belum mengajar itu. Jadi dikatakan Rabbani itu adalah ketika seseorang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah
setelah dia mempelajarinya. Ini keutamaan yang luar biasa karena diperintahkan oleh Allah untuk kita menjadi seorang pendidik. Nah, juga di Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah, diberikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah ini, dijadikan paham tentang Al-Quran dan Sunnah, sungguh berarti dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi barang siapa yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat. Nah, cuman kadang orang itu tidak menyadari. Karena mayoritas orang memahami yang namanya kebaikan itu adalah duit. Ya kan? Yang namanya kebaikan itu adalah harta. Dia tidak menyadari ketika misalnya mendapatkan musibah, dia bisa sabar. Oh, itu kebaikan yang luar biasa. Nah, kalau tidak kan bunuh diri. Nah. Dia bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Itu juga khairan katsira. Kebaikan yang luar biasa. Dia bisa berhati-hati. Oh, sebentar, ini perkaranya halal atau haram. Sebentar dulu. Ini juga kebaikan yang banyak dikarenakan telah diberi hikmah. Dijadikan paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak orang itu karena gak paham tentang Alkitab dan Sunnah, ngawur hidupnya, stres dia. Ya. Nah, pameran sudah hari terakhir, wah, di rak masih banyak, displaynya masih penuh. Gimana ini? Ya. Sudah gitu melihat tetangganya, nota terus dia keluarin. Jadi kalau orang nggak ngerti Quran Sunnah, wes, ya, mesti ke diskotik, ya, mendemsik untuk melupakan kegagalan. Ya, mendem pada bar mendem nanti sadar, waduh, ya, tetap barang ijik, orang payu, nggak selesai masalah, coba, ya kan? Nah, ini orang ya ini. Tapi kalau orang itu ngerti hikmah, diberi hikmah, diberi pemahaman tentang Alkitab dan Sunnah, dia nggak akan seperti itu. Dia akan koreksi, loh, ini saya nggak laku, kenapa ya? Ini mungkin dosa-dosa saya. Dia segera beristighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai penutupan kok nggak payu, udah ini takdir, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, mesti terjadi bahwa pameran kali ini saya gagal. Enak itu. Itu khairan katsira yang kadang orang tidak menyadari. Ya. Mungkin teman-teman nggak menyadari bahwa ketika misalnya ada masalah dan dia teman-teman tanya misalnya, teman-teman nasihat, Ustaz masalahnya gimana tuh? Ustaz kalau masalah seperti ini dulu tuh, itu sudah kebaikan. Gitu. Cuma kadang-kadang kan kita nggak menyadari bahwa ketika kita bertanya itu dianggap bukan kebaikan. Itu kebaikan. Nah, sebelum ngaji mungkin dulu kita kan nggak ada terpikir untuk tanya-tanya itu. Terus kita, menurut aku mantep guys. Biasanya kita ngawur aja. Tapi setelah kita ngaji, ngerti sedikit tentang Al-Quran Sunnah, sudah berubah sikap kita. Sesuatu tidak jelas, nah kita tanyakan dulu. Saya ingin gendok, wah, gitu lah. Ini khairan katsira. Nah, Quran Allah Ta'ala juga mengatakan warattilil Qur'ana tartila, Al-Muzammil, ya. Dan hendaknya kamu baca Al-Quran itu dengan tartil. Ini butuh belajar. Kita diperintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Dan ini nggak mungkin perintah ini kita bisa lakukan tanpa kita belajar membaca Al-Quran. Ya. Juga Allah Ta'ala mengatakan
Wa qur rabbi zidni ilma, surat Thaha 114. Ya, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Ilmu, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Allah tidak pernah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ya sesuatu kecuali ilmu. Tidak ada perintahkan Rasul minta tambahan harta, minta tambahan kedudukan, minta tambahan istri, tidak ada. Perintah untuk minta tambahan ilmu. Sudah dikatakan di Al-Maidah 15:16, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Dan sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Itu Al-Quran. Al-Quran disifati dengan nur, cahaya. Sehingga dengan itu kita bisa melihat ya, kegelapan syahwat, kegelapan syubhat itu bisa kita lihat. Oh ini tidak boleh, oh ini jalan yang benar ke situ. Kapan kita tahu itu? Ketika kita paham tentang Al-Quran. Karena Al-Quran nur. Nah, kita ini kalau nggak ngaji, bisa jadi kita ini terjerumus, tersesat dalam kehidupan dunia ini. Ya, untuk mencari ketentraman akhirnya ikut perguruan apa, perguruan pendampingan apa, banyak. Tapi dengan kita memahami Al-Quran, kita dapat cahaya. Semakin kita paham Quran, berarti semakin terang cahaya yang kita miliki. Sehingga persoalan-persoalan yang samar itu akan semakin kelihatan dengan jelas. Sehingga kita berjalan pun mantap. Tidak ada keraguan-raguan. Nah, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan cahaya itu, dengan kitab itu, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan-jalan keselamatan. Jadi orang yang ingin keridhaan Allah, kalau dia paham Al-Quran, maka akan tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Ini loh yang benar ini, yang benar ini, yang benar ini. Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Yang dulunya nyembah patung, dulunya pelihara jimat, ya, dulunya main dukun, dikeluarkan dengan ilmu, dengan cahaya Quran ini kepada cahaya. Nah, dan Allah tunjukkan dengannya apa? Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, maka hendaknya kita bersemangat untuk mengajari anak-anak kita Al-Quran. Supaya anak-anak kita apa? Tidak sesat. Supaya anak-anak kita selamat. Supaya anak-anak kita di atas siratal mustaqim. Wah, apalagi zaman sekarang, waduh, ngeri betul anak-anak kita. Ya. Baik dari sisi syahwat atau dari sisi syubhat. Ya. Nah, anak-anak kita luar biasa zaman sekarang. Pergaulan bebas dan seterusnya. Ya. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, maka kalau kita tidak ajari mereka tentang Alkitab dan Sunnah, kita khawatir anak-anak kita sesat, anak-anak kita melenceng dari siratal mustaqim. Ya. Makanya kita sendiri
mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kita ajarkan kepada anak-anak. Kita harus semangat ngajari. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, carikan guru yang terpercaya. Belum bayar Ustaz, nggak apa-apa bayar. Ya. Mau kita sekolah itu juga bayar, sekolah umum itu bayar tuh. Belajar bahasa Inggris, belajar matematika, bahkan belajar nyanyi aja bayar. Ini belajar Quran. Ya. Perlu kita sampaikan ya. Ketika kita ngajari anak, baik langsung ataupun tidak, kemudian anak mengamalkan, maka kita orang tua akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita panggil guru, kita kursuskan anak kita untuk bisa baca Quran, untuk bisa baca Quran dulu. Nanti ketika anak baca Quran, kita ini dapat pahala sama dengan anak kita tanpa mengurangi pahala anak kita. Padahal Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Nah, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Bahwa anak kita bisa baca Al-Fatihah itu udah berapa kita? Nanti dihitung ya Mas, besok minggu depan tanyakan. Huruf Al-Fatihah itu ada berapa? Ya. Pahala itu kita beli 500.000 itu ya murah. Anggap kalau itu jangan beli loh ya. Jadi ngursuskan Al-Fatihah 500.000 itu murah. Nah, nanti anak itu berapa kali sehari baca Al-Fatihah? Misalnya. Ya minimal dalam sholat yang 17 kali. Terus itu bandingkan dengan nilai 500.000 ini. Tidak ada apa-apanya. Jadi untuk urusan belajar agama, belajar Quran Sunnah ini jangan dikalkulasi pakai duit. Karena sesungguhnya tidak imbang. Tidak imbang. Artinya hasil yang akan kita dapatkan dengan uang yang kita keluarkan itu jauh dengan hasilnya ini. Lebih banyak hasilnya. Sekarang masukkan jebret ke tahfidzul Quran. Nah, kita ke pondok tahfidz. Enggak lah sebulan 300.000 atau 400.000. Wis sak mangane. 400.000 makan 3 kali sehari, mungkin nanti kita nambah uang saku, anggaplah sampai 100.000 untuk tabungan. Sebulan 500.000. Dalam jangka 2 tahun, anak kita selesai Quran. Hafidul Quran. Enggak hebat. Anak kita otomatis ngerti sholat yang benar, ngerti akidah benar, insya Allah. Jadi 500 kali 24 ya? Nyampe mio 1 enggak gitu loh. Berapa juta? 12 juta. Hah? 500.000 kali 24. Atau anggaplah sampai 30 bulan, berarti 15 juta ya. Revo. Lah revo. Coba bayangkan kita modal revo 1 dapat pahala sekian banyak. Itu pun dicicil kredit. Ya, kita kan nggak bayarnya 15 juta, itu kan enggak. 900 kan bisa. Jadi jangan berpikir kita kadang-kadang takut-takut oleh setan. Memang setan itu begitu. Ya edukumul faqra. Ya, setan itu menjanjikan kefakiran. Ya, anakmu tolong belajar pondok, gajimu piro? Nang optimal gajimu piro? 1 juta. 1 juta nggo mondok 500. Arek 500. Lah anakmu seneng omah bojomu. Kok pengen apa? Oh iya ya. Berarti enggak usah mondok. Memang enggak perlu mondok kalau memang kita bisa ngajari sendiri.
Ya, ayo diajari sendiri kita didik. Harus. Kalau terpaksa kita nggak bisa, kita kerja. Kan kita undang orang atau kita sekolahkan dia dengan biaya itu murah. Dan insya Allah akan ganti kok. Nah, jadi maaf ya, mungkin rekan-rekan sudah punya pengalaman hidup yang banyak. Hidup itu hitungannya nggak seperti matematika. Ya kan? Kalau dikalkulasi beras sekian ribu, minyak goreng sekian, gas, listrik, transportasi, SPP anak. Itu kalau dijumlah nanti minus mesti. Tidak ada yang cukup. Ya kan? Tidak ada yang cukup. Gaji berapapun lah. Kalau nanti semakin besar gajinya nanti daftar pengeluaran juga semakin banyak, macam-macam aja. Ya. Kita ini sudah bisa kok sebulan pulsa 10.000 itu ya iso. Tapi mergo duit akeh kan pulsa jadi 100.000. Nah, tapi nanti dalam prakteknya tidak seperti itu. Ya, ada kita bisa ngirit, atau mungkin Allah Ta'ala memberikan rezeki tambahan, ya kan? Kita nggak ngerti kok. Atau mungkin tiba-tiba sekolahannya memberikan beasiswa untuk anak kita, wis tahfidz gratis di sini. Masya Allah seperti itu. Ya, karena sekali lagi kita harus semangat, ini utama yang besar sekali untuk mengajari anak-anak. Nah, ya. Dan ya kita sampaikan bahwasanya kita punya sekolahan ya, jadi nanti rekan-rekan bisa manfaatkan. Nah, kita punya TK sampai SMA yang formal. Nah, yang di Solo sini ada di Mata Haji. Nah, TK sampai SD di sini. Nah, kita SD itu targetnya 10 juz ya. Lulus SD itu 10 juz. Jadi bisa terpulang atau main aja, berangkat bawa anak, nanti pulang dari kerja hampiri anak, pulangnya gampang. Masya Allah. Ya. SPP-nya juga murah dibanding sekolah-sekolah yang lain. Sudah kita anak kita bisa sholat, bisa baca Quran. Jadi lulus TK itu bisa baca Quran, punya hafalan juz amal. Punya hafalan juz amal. Kira-kira nek sebulan 200.000 itu berapa? Luar biasa. Kita anak kita jadi rajin sholat. Ini luar biasa. Ya silakan. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, Innal ladzina yadluna kitaba wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan yantahu. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat, kemudian menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan untuk mereka, baik dengan sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharap perdagangan yang tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian. Untuk bisa menjadikan anak membaca Al-Quran, kita mesti perlu menginfakkan harta, mengeluarkan biaya. Tapi ingat, itu semua apa? Kita mengharap mendapatkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Tadi saya sudah gambarkan. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, 3 itu. Anak kita bisa baca Fatihah, anak kita bisa hafal Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu luar biasa. Nah. Dan sekali lagi itu kan bukan hanya sekali anak kita baca. Terus kan sepanjang hidup insya Allah dia baca. Bahkan sehari itu bisa berapa kali dia baca. Kita dapat berapa? Banyak sekali kebaikan. Hanya dengan tadi itu. Nah, mungkin bisa saya tolong anak saya diajari 3 surat tak bayar 200.000. Oh gitu, itu nggak rugi kok kita. Ya kan? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 4 surat misalnya. Ya, paket 4 surat 200.000. Mana? Kita nggak rugi mengeluarkan uang segitu. Kenapa? Dari situ kita mendapatkan keutamaan dari bacaan. Baik, kemudian ya
Maka dalam hal ini engkau akan mendapatkan pahala. Adal alal khair kafa'ili. Ya. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan. Kita orang tua ini kan luar biasa. Jadi seandainya orang itu hanya menunjukkan, loh, kamu belajar sholat ke dia, itu aja bagus, sudah dapat pahala sama. Itu kita sekedar menunjukkan. Apalagi kita orang tua, tidak hanya menunjukkan, bersungguh-sungguh mengarahkan, membiayai, ya kan? Membimbing. Juga keutamanya yang luar biasa. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Ya di sini sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya tadi, baik belajar membaca, mengajari membaca, atau apa? Mempelajari tafsir dan mengajarkan tafsirnya. Nah, ya mudah-mudahan nanti mungkin setelah materi ini selesai, kita bisa masuk ke materi tafsir. Nah, itu akan banyak sekali pelajaran kita. Jikalau berkata, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Yang paling utama. Kemudian, wa matalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bih kal utrujati ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Permisalan atau gambaran seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya, kalimatnya apa? Membaca dan mengamalkan, berarti tidak cukup sekedar bisa membaca, harus paham. Sebab kalau tidak paham dia nggak akan bisa mengamalkan. Permisalannya, gambarannya seperti apa? Utrujah, buah utrujah. Nah, saya nggak ngerti bentuknya kayak apa. Cuma disebutkan sifatnya di sini Rasul, ya, rasanya enak, baunya juga enak. Buah yang seperti ini, ya, rasanya enak, baunya enak. Nah. Rasulullah juga mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarati kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'a fihi wa huwa 'ala syaqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran yatata'a itu terbata-bata, sulit bagi dia membaca, maka baginya dua pahala. Jadi tidak ada pilihan ini. Semuanya baik. Ya, baca Quran lancar, bagus, ya bersama rombongan malaikat. Tidak. Baca Quran nggak lancar, terbata-bata, ya, dia dapat dua pahala. Ya, satu pahala baca, dua pahala kesungguhan. Sebab ini ya berat loh ini. Sulit itu. Makanya Allah berikan apa, dorongan kita apa? Dapat dua pahala kamu. Nah, ya. Dan dikatakan yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah,
Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Nah, kedudukan nanti di mana? Di yaumul kiamah itu tergantung dengan Qur'annya dia miliki. Nah, ya. Kemudian dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fil dunya fa inna manzilatuka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang hafal Quran, silahkan baca dan naiklah. Baca, naik. Kenapa? Kedudukanmu di surga itu sampai pada ayat terakhir yang kamu baca. Jadi kalau orang itu baca Al-Quran semuanya hafal, maka dia paling tinggi, teman-teman, mendapatkan surga yang paling. Bahkan di sini bukan hanya orang yang membaca Al-Quran saja yang mendapatkan keutamaan. Orang tuanya pun dapat. Ada orang tua itu di surga mendapat perhiasan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Berapa ya Allah? Kok saya dapat seperti ini? Dari mana? Katakan karena anakmu yang hafal Al-Quran. Ini orang tua. Maka sekali lagi, ketika kita punya anak, diberi amanah oleh Allah Ta'ala berupa anak ini, kesempatan yang luar biasa untuk kita mendapatkan kebaikan. Kita harus betul-betul mendidik anak-anak kita supaya kita mendapatkan apa? Ya, mendapatkan apa? Keutamaannya. Ya, jadi hadisnya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ya, jadi barang siapa membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka dia akan diberi mahkota dari cahaya yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Dipakaikan kepada kedua orang tuanya apa? Dua perhiasan yang tidak ada bandingannya di dunia. Maka orang tua mengatakan, kenapa kita bisa mendapatkan seperti ini? Karena dikatakan anak-anakmu yang hafal Al-Quran. Nah. Dan kalau kita lihat bagaimana para ulama, luar biasa. Banyak di antara mereka itu yang hafal Al-Quran sebelum balik. Sebelum balik. Bahkan saya juga agak kaget juga. Ada satu daerah di Pantura sana. Itu kayak ada peraturan tidak tertulis gitu. Jadi para pemuda kampung itu tidak boleh merantau. Tidak boleh merantau keluar dari daerah sebelum hafal Quran. Bagus kan itu ya? Tidak boleh merantau sebelum hafal Quran. Itu berapa tahun yang lalu saya sempat ke sana ketemu sama tokoh-tokoh di sana. Cerita seperti itu. Itu bikin malu kalau nggak hafal Quran, keluar ditanya kamu dari kampung mana, Mas? Aku mau dari kampung ini. Sebab ini kampung ini terkenal sebagai penghasil hufaz, penghasil orang-orang yang hafal Al-Quran. Di kampung itu satu kelurahan itu pondoknya hampir 30. Ya, pondok pesantren itu hampir 30, satu kelurahan. Itu kampungnya gak gede, terletak di tengah sawah gitu. Tapi komplit, ada puskesmas, ada ini.
Jadi misalnya sini pesantren, nanti pojoknya situ pesantren lagi. Muridnya nggak banyak, 15, 20 gitu satu. Yang 5, juga ada juga yang besar. Sampai situ. Bahkan dan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Saluni 'anit tafsir fa inni hafidtul Qur'ana wa ana shaghir." Silakan tanya kepadaku tentang tafsir Al-Qur'an, karena sesungguhnya aku telah hafal Al-Qur'an ketika masih kecil. Jadi ajarkan pada anak-anak kita. Bahkan mungkin ketika anak-anak kita ini kita perlu tegas gitu. Tegas ya, bukan kasar ya, tegas. Nah, ya, seperti pernah Ibn Abbas itu mengikat Ikrimah. Ikrimah ini masih kecil, cerdas ya, cuma ya namanya anak kecil ya, lari sana lari sini, maka sama Ibn Abbas dipegang, kemudian kakinya diikat, agak lari-lari, terus diajari Al-Quran. Hasilnya apa? Ya luar biasa. Ikrimah menjadi ahli tafsir, jadi ulama. Nah, jadi kita orang tua jangan sampai kalah lah dengan anak itu. Nah, ketika anak nggak mau ngaji, nggak mau belajar, misalnya ke TPA apa-apa, TPA yang bagus misalnya, kita harus serius. Kita jangan sampai kalah ketika misalnya anak kita nggak mau masuk sekolah ya, sekolah SD misalnya, orang nggak mau masuk dimarahi anaknya, populer ya. Tapi ketika giliran TPA, TPA ya, timbangannya nangis. Ya akhirnya anaknya jadi seperti itu. Mulai sekali lagi kita tegas bukan kasar ya kepada anak-anak ketika persoalannya persoalan dasar agama. Dan memang kadang TPA itu, kalau TPA gratisan itu biasanya dibersak sain. Biasanya kan, maka cari TPA yang agak bonafit, bayar dikit nggak apa-apa, tapi memang pelajarannya bagus gitu, dikelola dengan baik supaya kita nggak rugi. Nah, ini kalau terpaksa anak kita, misalnya sekolah di mana di SD umum yang belum pelajaran agamanya kurang misalnya, itu perlu seperti itu. Misalnya kalau sekarang sudah banyak sekolah-sekolah terpadu itu, saya pikir sudah cukup. Nah, kalau mau nambah lagi ya bagus saja, karena anak masih mampu belajar. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini penting sekali dan keutamaan yang sangat besar, baik untuk si anak ataupun untuk kita sebagai orang tua. Nanti banyak kok caranya. Kadang-kadang namanya anak itu ada kita kasih hadiah. Siapa yang hafal ini kasih hadiah. Siapalah gitu. Yang kasih permen lah, kasih uang berapa itu. Terus semangat anak-anak kita untuk menghafal, belajar. Nah, siapa yang berangkat TPA, anak kita banyak yang berangkat TPA, 1.000 misalnya. Tidak masalah seperti itu. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai kita orang tua ya kalah dengan anak-anak. Nah, saya pada mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan satu pembahasan di Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi pemicu kita untuk lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.